Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufita Kurnia. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Kementerian Agama Angkatan Kedua di Universitas Negeri Malang. Berikut ini adalah video uji komprehensif mata pelajaran IPA SMP yang telah saya lakukan sebagai syarat mengikuti tahap PPG selanjutnya, yaitu PPL. Yang akan dipelajari siswa, bentuk-bentuk energinya seberapa banyak? Bentuk-bentuk energi seperti energi kimia, energi listrik, energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, seperti itu Ibu. Sama ya perubahannya. Oke. Kemudian tadi kan ada yang disuruh mengamati apa tadi, energi pada pohon kelapa, buah kelapa ya? Iya. Seperti apa itu Bu? Contoh gimana tadi? Itu peserta didik. Ini Bu. Peserta didik mengamati dan menganalisis energi potensial pada buah kelapa. Ini nanti saya sediakan gambar di LKPD tersebut, ada anak yang sedang melihat buah kelapa. Nah, kemudian menghitung energi potensial yang ada pada buah kelapa tersebut. Jadi saya berikan masa buah kelapa adalah sekian, kemudian tinggi dari pohon itu adalah sekian, kira-kira berapa energi potensialnya, seperti itu. Berarti pakai MDH gitu ya? Iya. Oke. Kemudian kalau energi pada fotosintesis? Untuk energi pada fotosintesis, saya boleh menampilkan LKPD-nya? Silakan. Sebentar Ibu. Sudah terlihat Ibu? Ya, sudah. Nah, ini adalah LKPD-nya berbasis online. Kemudian ini LKPD fotosintesis. Ini beda model Ibu ya, jadi ini pakai Discovery. Ini adalah video stimulasi pada proses fotosintesisnya. Kemudian harapannya nanti siswa, nah ini mengumpulkan datanya itu menggunakan uji SAS. Uji SAS-nya itu sudah terinstal di aplikasi HP siswa masing-masing. Jadi ini secara ini ya, online gitu ya, mereka mengerjakan. Iya. Sekarang semua peserta didik sudah memiliki HP, Ibu? Sudah Ibu, untuk peserta didik di sekolah saya itu sudah memiliki HP. Selama pembelajaran daring kemarin itu, yang tidak memiliki HP itu ada dapat seperti dana sosial dari sekolah dan sudah difasilitasi. Oke, jadi semuanya bisa akses ya? Bisa akses. Lalu Ibu kenapa memilih STAD tadi? Untuk yang materi awal kenapa memilih STAD? Karena di situ ada kerjasama kelompok. Harapannya bisa meningkatkan atau bisa 4C itu loh Bu. Jadi bisa aspek 4C itu bisa dapat di STAD tersebut. Selain itu pelajaran dengan cara kelompok itu kan tidak hanya STAD, bisa dengan model lainnya, tapi Ibu kok milih STAD? Oh iya, STAD itu metode kooperatif yang paling gampang ya? Iya, yang paling mudah, karena ini kan materinya masih di awal materi pembuka ya Bu ya, untuk bentuk-bentuk energi. Jadi harapannya tidak sedalam yang selanjutnya. Kalau selanjutnya mungkin bisa untuk discovery, untuk pembelajaran penemuan. Kalau di awal khawatir saya nanti kurang kena gitu Bu, kalau langsung ke pembelajaran yang menemukan sendiri. Jadi kalau STAD itu kan masih ada seperti penyajian awal dari guru.
Ya, meskipun Karena tidak banyak. ini materinya tidak terlalu sulit. Tidak terlalu berat Ibu, gitu. Sebenarnya yang tidak terlalu berat itu lebih mudah mereka menemukan daripada yang sulit loh. Iya sih. Iya, iya. Ya kan? Kalau yang sulit diberi dengan ya malah susah gitu loh menurut saya gitu ya. Oh iya Ibu. Oke. Kemudian pembagian kelompoknya seperti apa? Pembagian kelompoknya itu random. Jadi tidak siswa yang dominan di kelas atau tidak siswa yang pinter sama pinter gitu, tidak, tapi diacak Ibu. Jadi yang pinter nanti sama yang biasa sama yang kurang dilihat dari nilai sebelumnya. Jadi bukan random asal random ya. Jadi diacak ya, siswa itu dibagi secara heterogen gitu Iya, heterogen. Gitu ya. Iya, Ibu. Kalau random nanti bisa aja ketemu yang pintar-pintar di sana gitu ya. Iya, mungkin Jadi saya salah ngomong. Harus terencana pengaturannya. Iya. Ya. Agar yang tidak pintar bisa diangkat oleh yang pintar gitu ya. Iya, Ibu. Oke, seandainya dalam satu kelompok, kan dalam proses pengerjaan di kelompok itu di depan, Ibu kan akan keliling ya, Iya. akan melihat jalan nggak diskusi, bisa nggak anak bekerja gitu kan. Iya, Ibu. Seandainya ada satu kelompok yang tidak bisa, apa yang Ibu lakukan? Biasanya saya akan memberikan tanggung jawab kepada kelompok tersebut, kan itu tadi sudah heterogen sistemnya. Otomatis untuk yang bisa harus memberikan seperti tutor sebaya kepada temannya. Jadi diajari, oh ini loh caranya seperti ini, oh ini loh seperti ini gitu. Nggak, kepintaran yang satu kelompok dengan kelompok yang lain kan nggak sama ya Bu ya. Iya, berbeda. Bisa aja mereka semuanya bisa nggak bisa gitu loh. Seandainya itu terjadi, satu kelompok tidak bisa mengisi LKPD, apa yang Ibu lakukan? Saya membimbing mereka Ibu, jadi nanti tetap ada bimbingan dari guru. Membimbingnya seperti apa? Kan kita nggak boleh interupsi dulu mereka yang bekerja. Iya, nanti mungkin memberikan pengarahan, loh Bu, ini nggak bisa caranya atau apa, oh dibaca dulu literasinya atau mungkin bahan ajarnya gitu. Jadi diarahkan untuk kan nanti juga ada bahan ajar yang saya sajikan seperti itu. Oke. Kalau masih tidak jalan, Ibu juga bisa meminta siswa di kelompok itu bertanya ke kelompok lain yang sudah bisa. Ya. Iya, terima kasih Bu. Jangan yang bisa disuruh mengajarin, tapi yang nggak bisa itu disuruh bertanya. Ya. Ya Ibu, terima kasih masukannya. Oke, kemudian tadi di tujuan pembelajaran kan ada menyampaikan melalui literasi, diskusi dan sebagainya siswa dapat gitu kan. Ya, Ibu. Kemudian sehingga terbentuk karakter. Oke, kedengaran Bu? Oh iya, kedengaran. Nggak, di akhir dari tujuan itu kan ada kata-kata Ibu menimbulkan karakter. Iya. Bagaimana menilainya itu? Ada rubriknya Ibu, jadi ada 3 penilaian sikap, penilaian pengetahuan, sama penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap itu ada 2, sikap sosial sama spiritual. Sikap sosial seperti apa? Saya tampilkan rubriknya Ibu, boleh? Boleh. Ini kembali ke saya? Belum Bu. Oh, belum ya. Oke. Ini penilaian yang saya gunakan Bu. Jadi untuk penilaian sikap saya menggunakan jurnal sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, coba yang sikap sosial. Sikap sosial
bentuk jurnalnya sama ya Bu ya di sini. Kemudian untuk deskripsinya ini, percaya diri, disiplin, sama bertanggung jawab. Baik, percaya diri. Apa beda antara sangat baik dengan baik? Kalau sangat baik itu dirasakan sangat percaya diri, maksudnya dari awal itu sudah kelihatan dia percaya dirinya itu sudah muncul Ibu. Kemudian selalu disiplin, jujur, dan bertanggung jawab itu sudah ada sejak awal. Kalau misalnya yang baik itu mungkin di awal ketika ada tanya jawab, ada ini di depan itu kan ada tanya jawab antara saya dengan siswa itu mungkin yang saya belum lihat ya, antara sangat baik dengan baik itu nggak ada kejujuran. Oh iya. Iya Ibu, mohon maaf. Oke. Nanti dicek lagi ya Ibu. Enggak Ibu. Oke. Kemudian kalau yang energi kimia seperti apa Ibu? Energi kimia itu nantinya aslinya ada untuk makanan ya Bu ya, makanan sebagai sumber energi kimia, tapi kemarinnya setelah diskusi sama pembimbing itu di materi lain. Jadi tidak di pertemuan ini. Di pertemuan ini itu hanya menyebutkan bentuk. Enggak, saya cuma bertanya pengetahuan Ibu. Oh, Boleh kan? iya Ibu, mohon maaf. Iya. Saya kira masih di RPP-nya. Energi yang terkandung dalam suatu zat gitu. Yang bisa menyebabkan kita bisa bekerja gitu. Iya. Itu arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Oke. Jadi dari sumber bahan makanan Untuk gitu ya sumber bahan makanan atau mungkin dari energi fosil, sumber energi fosil yang nantinya ada batu bara, bensin gitu, solar dan lain-lain. Oke, saya kira cukup dari saya. Selanjutnya silakan Bu Hayuni. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Nasriati atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Bu Mufita, akhirnya sudah sampai pada tahap ujian kompre ya, setelah Iya, melalui Ibu. beberapa tahap kegiatan PPG ini ya. Oke. Ini FPP yang keberapa Bu? Ini RPP yang pertama yang saya tampilkan Ibu. Oh oke. Baik, ini saya lanjutkan aja sesuai dengan yang sudah Ibu tampilkan ini. Ini terkait dengan penilaian ya Bu ya. Oke. Jadi tadi penilaian sudah disinggung oleh Ibu Nasriati terkait dengan yang penilaian sikap ya, ada rubrik yang belum lengkap di situ. Nah ini nanti memang di deskripsi di rubrik penilaian itu harus jelas gitu ya, harus jelas dan bisa terukur rubriknya itu. Ada perbedaan yang jelas antara masing-masing skor itu ya. Itu tadi sudah ditemukan. Kemudian yang penilaian itu, penilaian pengetahuan coba lihat. Untuk penilaian pengetahuan, Bawahnya itu. IPK menjodohkan dan ini isian singkat. kisi-kisi soalnya ya Bu ya. Oke, kisi-kisi soalnya. Kisi soal. Ini soalnya IC ya. Menjodohkan Bu, menjodohkan dan isian singkat. Ini yang hotsnya ada di mana? Yang hotnya ada di saya soalnya saja ini. Ini Bu, yang menganalisis perubahan bentuk energi yang terjadi pada panel surya. Jadi nanti siswa disuruh mengisi ini perubahan energi apa yang terjadi pada energi surya ini. Kemudian mengapa energi surya ini kelebihannya itu apa dibandingkan dengan energi listrik apa PLN yang saat ini. Ini multiple choice ya. Menjodohkan. Oh menjodohkan. Mana Bu ini menjodohkan apa mengisi ini? Mengisi apa ini loh Bu. Mengisi
kondisi yang kosong. Iya, itu. Gitu kan. Iya. Ini nanti sebaiknya ini nanti lebih jelas ada di rubrik ya Bu ya. Oh, nggih Ibu. Itu Pak di atas tadi saya lihat rubriknya tadi kayak ada yang belum lengkap gitu Nggih, sebentar. di atas tadi. Ya, jadi tidak hanya IPK saja. Setelah IPK itu sebaiknya ada indikator soal. Indikator terus soal, nggih. Ya, Nggih, ada indikator soal, ada soal, terus ada ranah kognitifnya, ya, kemudian ada jawabannya. Selain nomor soal ditambahkan nanti. Sehingga ini kurang indikator soal sama jawaban. Ya, jawaban. Nggih. Ya, sehingga sudah cukup di situ aja, tidak perlu nanti soalnya ditulis lagi. Oh iya. Untuk ranah kognitif ini bisa kita lihat di kisi-kisi soal itu sudah tercermin soalnya seperti apa. Karena dengan melihat kisi-kisi soal itu kita akan bisa melihat kesesuaian matching antara IPK-nya, indikator soalnya dan jenis soalnya. Kemudian juga tingkat kognitifnya ya. Ranah kognitifnya juga akan terlihat. Sudah muncul ya berarti? Iya, Ibu. Untuk HOTS-nya. Nah, Bu Mufita ini memang saya lihat tadi RPP-nya sudah oke ya. Jadi unsur tipexnya sudah muncul, HOTS-nya juga sudah muncul ya. Sudah ada di tujuan dan juga di prosesnya yaitu juga modulnya juga sudah oke. Cuman di medianya coba saya kok belum lihat adanya tujuan di media loh Bu. Sebentar Bu, saya share screen dulu. Ini media PowerPoint yang saya gunakan. Ya. Saya tidak menampilkan tujuan, tapi menampilkan indikator sama penilaian yang akan saya gunakan, Ibu. Karena ini nanti kan media ini kan nanti yang mau Ibu pakai pada saat mengajar nanti kan? Iya. Karena dengan kalau kita mengajar itu mesti tahap awal mesti Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya? Iya. Ya. Ini masalahnya mungkin tidak ditulis, tapi secara lisan gitu boleh nggak Bu Hayuni ketika saya mengajar nanti? Sebaiknya itu nanti kan kalau secara lisan itu belum tentu siswa itu ada yang memperhatikan ya, konsentrasi belum tentu sehingga kalau secara lisan kadang-kadang itu ada yang terlewat ya. Tetapi kalau kita tampilkan di slide di PPT paling tidak untuk siswa yang tidak fokus itu tadi dengan melihat PPT akan membaca, oh ini kita akan hari ini akan belajar tentang ini. Ya itu sebaiknya ditampilkan di PPT ya. Justru yang penting ini di tujuan pembelajarannya daripada KD dan IPK. Karena ini nanti tujuan yang langsung nanti kita inginkan pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Gitu ya Bu ya? Iya, terima kasih Ibu. Ya, itu nanti bisa diperbaiki. Ya. Karena nanti media ini yang nanti kita gunakan pada saat Ibu nanti praktek mengajar ya gitu. Terus saya lihat Ibu PPT-nya perangkat pembelajarannya sudah bagus, modulnya juga oke, RKPD-nya oke, medianya cuman itu tadi kurang di tujuan ya kalau saya lihat. Gitu. Kemudian tadi penilaian sikapnya yang rubriknya kurang lengkap, pengetahuan juga itu tadi hanya dievaluasi yang kurang Bu. Yang lainnya sudah oke. Itu mungkin dari saya Bu Nas. Terima kasih Bu Hayuni. Terima kasih Bu Hayuni. Saya kira cukup Ibu Mufita. Iya, terima kasih Bu. Saya meninggalkan ruangan. Ini berarti saya leave room ya Bu ya? Ya, silakan leave. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.